Eminsius Gregorius ini hanya 5 orang aja. 7 orang. Oke, apakah bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, sebelum saya memulai, apa ada yang dari luar Fakultas Teknik yang bergabung? Nggak ada ya? Dari Fakultas Teknik semua ya? Karena ada beberapa yang dari luar Fakultas Teknik mengikuti perkuliahan saya. Oke, saya share dulu materi hari ini. Marianus Kila, silahkan dihidupkan kameranya ya. Oke, terima kasih. Apakah share screen-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jelas ya? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah bergabung pada mata perkuliahan pengadaan barang dan jasa di semester 7 ya. Semester 7. Semoga sampai hari ini perdana ya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti perkuliahan. Oke, pada pertemuan awal ini saya tidak akan menjelaskan terkait materi apa yang akan tapi saya pertemuan pertama akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran selama 1 semester. Apa yang akan kita pelajari di pengadaan barang dan jasa, kemudian kenapa kita belajar pengadaan barang jasa, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah semua masuk ya. Kalau menurut di Siap NG itu ada di sini ada 13 orang atau 15 di sini, ini masih masuk sebagian ya. Nanti minta tolong kalau temennya yang belum masuk untuk perkuliahan hari ini silahkan diberitahu supaya bisa mengikuti perkuliahan di pertemuan berikutnya. Ini sudah ya, semua sudah masuk di sini. Ini linknya. Jadi saya tidak ada grup BA ataupun Telegram ataupun yang lainnya. Silakan nanti sekalian konsen semua materi di Google Classroom ataupun di channel YouTube untuk pengulangan materi. Kemudian ini kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan saya sudah paham apa aja tata peraturan ini. Jadi silahkan kalian bisa mematuhi karena saya Zoom juga tidak setiap hari ya. Jadi saya mohon untuk bisa mematuhi karena ini nanti direkam jadi supaya mengaktifkan kameranya. Itu aja. Kemudian di sini silakan bisa dibaca dan catatan saya adalah nanti ketika saya memberikan tugas di Google Classroom, saya berharap semua bisa mengumpulkannya. Dan jangan seperti semester-semester sebelumnya, ketika kalian mengumpulkan pada waktu yang mepet. Karena nanti sistemnya itu sudah terkunci sendiri. Jadi saya harapkan tetap semua tugas ataupun UTS UAS silakan dikumpulkan ya. Kemudian, nah ini paduan teknis supaya tidak berulang ditanyakan ya. Menggunakan nama lengkap, saya lihat di sini sudah menggunakan nama lengkap di Google Classroom ada 16 orang. 16 ini belum bergabung pada hari ini. Kemudian saya mengingatkan lagi satu akun satu mahasiswa, jangan lebih dari satu karena nanti kesulitan ketika kalian akan mengumpulkan tugasnya. Kemudian nomor 3 itu selalu perhatikan tanggal dan tugas agar tepat waktu. Jika terjadi kelambatan, tugas akan ada pengurangan. Jadi kalau di sini pengurangan,
saya ganti tugas tidak akan saya nilai. Jadi kosong ya. Supaya kalian lebih berdisiplin karena ini kalian sudah memasuki semester yang atas ya, semester 7. Kemudian tidak perlu menulis lagi ya. Ini kebiasaan. Kebiasaan menulis nama dan NIM. Saya sudah tahu nama NIM itu sudah tercatat. Jangan ditulis berulang kali. Itu adalah muspro. Kemudian selalu perhatikan jadwal kelas dan materi perkuliahan. Selalu saya update di Google Classroom dan juga ada linknya. Kemudian link Google Classroom sudah ada di Siap NG. Berarti yang belum ada di Google Classroom belum membuka Siap NG. Nah, itu aja yang perlu kalian perhatikan supaya lebih disiplin lagi. Oke, sebelum saya menjelaskan sedikit, ada pertanyaan terkait penjelasan di atas tadi. Silakan. Ada saran atau masukan? Justina, ada pertanyaan atau Agus? Jadi kita nggak pakai grup kelas atau grup Telegram ya, Pak? Nggak ada, karena ketika saya sudah mempelajari, ternyata grup itu malah bikin pusing ya. Jadi pertanyaan yang ada di grup tidak konsen ke materi, jadi tidak ada grup WA ataupun Telegram. Silakan ketika ada pertanyaan yang terkait dengan materi, bisa kalian komen di Google Classroom supaya yang lain juga tahu. Nanti kita bisa diskusi supaya lebih bermanfaat. Gitu ya, Agus ya. Ada lagi? Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Jadi kenapa kita mempelajari? Jadi capaiannya pembelajaran pada mata kuliah pada hari ini adalah nanti diharapkan kalian bisa mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami tahapan kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018. Karena setiap saat, setiap kita misalnya kalian mengikuti mata perkuliahan saya hari ini, kemudian nanti semester depan itu beda peraturan. Karena peraturan itu sifatnya dinamis berubah-ubah. Jadi harus dipahami kalau pada saat ini kita menggunakan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 yang terupdate saat ini. Karena ini yang paling baru, nanti kita membreakdown apa aja sih yang ada di dalam peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018. Jadi kalian nanti bisa caranya, oh ternyata caranya kalau ikut lelang atau ikut pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu seperti ini syarat-syaratnya. Jadi kalian nanti minimal tahu apa yang akan kalian lakukan, bagaimana triknya, bagaimana cara pengumpulan dokumen penawaran, sampai kalian nanti dinyatakan misalnya sebagai pemenang tender atau project. Nah, di sini minimal kalian tahu prosesnya. Dari awal sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku saat ini. Seperti itu secara gambaran, secara makro. Kemudian di sini ini nanti kita breakdown ya, ini banyak sekali. Jadi minimal nanti kalau tidak 100% terserap, minimal 90% atau 80% ya. Di sini ada nanti kita banyak mengupas di peraturan presiden ini nomor 16 tahun 2012 terkait pengadaan jasa barang dan jasa pemerintah. Silakan kalian download di sini. Sebelum kita memulai perkuliahan misalnya di minggu depan, bisa dibaca-baca sehingga ketika saya menjelaskan kalian nanti ada pertanyaan atau yang belum dimengerti itu bisa ditanyakan. Minimal ada kalian punya bahan bacaan nanti apa perkuliahan yang akan diajarkan seperti itu. Kemudian kenapa sih kita belajar pelelangan proyek atau pengadaan? Nah, di sini tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menciptakan persaingan sehat di antara penyedia barang dan jasa. Jadi penyedia itu bisa berupa PT atau CV, pokoknya yang berbadan usaha, ataupun yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara. Nah, untuk mengetahui metode dan tata cara, berarti kita harus belajar di peraturan dan kebijakan. Salah satunya Perpres tadi.
Nanti ada beberapa peraturan atau kebijakan yang mendukung dari Perpres Presiden tadi nomor 16. Kemudian dengan metode dan cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak yang terkait secara taat asas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi ketika kita melaksanakan suatu pengadaan barang jasa, misalnya suatu pengadaan A, berarti benar-benar nanti calon pemenang itu benar-benar yang di bidangnya. Benar-benar di bidangnya sehingga nanti hasil output dari kegiatan itu sesuai dengan dari kerangka acuannya, sesuai dengan output yang diinginkan oleh pihak yang mengadakan, misalnya dari pemerintah, misalnya dari dinas ataupun dari yang lainnya. Kemudian sistem pengelolaan proyek itu ada pengadaan barang jasa yang hubungannya nanti kita belajar yang hubungannya dengan pemerintah, yang diadakan pemerintah. Seperti itu. Kemudian secara umum ya, ini kita belajar di awal. Secara umum, siklus dan tahapan proses pengadaan seperti ini, mulai dari perencanaan, planning, pemrograman, penganggaran, bagaimana menganggarkan itu, kemudian bagaimana kita memilih penyedia yang qualified, kemudian bagaimana pelaksanaan kontrak, bagaimana metode pembayaran, kemudian setelah itu penyerahan pekerjaan dan pemeliharaan dan manfaat. Nah, ini secara makro bagaimana proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kita belajar satu persatu mulai tahapan dari awal. Jadi nanti kalau belajar langsung bingung, jadi mulai dari awal bagaimana kita menyusun, nanti ada bagaimana kita menyusun pengadaan, kemudian pemrogramannya seperti apa, sampai dengan kita menetapkan calon pemenang. Dan di situ nanti juga ada penghitungan bagaimana kriteria memilih calon pemenang. Seperti itu. Misalnya bagaimana penghitungan poin-poin. Kemudian jenis-jenis pengadaannya itu ada lelang umum, ada pengadaan langsung, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita pelajari di yang saya jelaskan ini di rencana pembelajaran semester. Nah, sebentar. Saya share yang rencana pembelajaran semester supaya paham apa yang akan kita pelajari. Oke. Sudah terlihat Agus, Marianus, dan Justina, suara saya dan share screen-nya ini? Mohon responnya. Sudah terlihat? Lihat, sudah Pak. Oke, di sini ini sebenarnya ada satu kelas ya, karena peminatnya lebih dari 70 ya, karena kota. Ini kalian berarti masuk kelas B, jadi yang kelas A itu penuh 70 ya. Nah, ini rencana pembelajaran semester, apa yang dipelajari satu semester, capaian tadi sudah ya, kita jelaskan. Kemudian bahan kajian ada peraturan di sini, Perka LKPP, kemudian peraturan yang terkait yang mendukung terlaksananya program atau sistem lelang ini. Oke, sebentar. Oke, sampai sini mungkin ada tanggapan? Saya beri kesempatan. Jadi kita nanti bermain di sistem LPSC, Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik. Yang itu nanti kita bisa di situ mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah sesuai dengan kualifikasi. Syaratnya apa? Jadi kalian harus tahu tata cara pengadaan itu sendiri. Nah, di sini semoga terlihat ya tulisannya ya. Terlihat tulisannya? Saya besarkan. Oke. Bagaimana? Kelihatan? Sudah? Oke. Saya harapkan nanti jika ada pertanyaan ditanyakan ya, karena ini kita nanti diskusi, paling banyak diskusi, karena ada hal-hal di tengah jalan yang
kok seperti ini, ada kasus seperti ini, itu bagaimana solusi nanti ditanyakan setelah kalian mendapatkan materi yang saya jelaskan. Jadi pertemuan pertama ini tadi hari ini ya, kita kontrak kuliah hari ini ya ini yang saya jelaskan. Nanti yang kedua, menjelaskan gambaran umum proses pengadaan, prinsip kebijakan pengadaan seperti apa, kemudian peraturan terkait pengadaan. Nah, ini harus dipahami karena kita bermain di peraturan dan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perpres tadi. Ketika kalian tidak mematuhi, maka kalian memasukkan lelang itu akan gugur. Seperti itu. Nanti ada namanya dokumen penawaran, dokumen teknis, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ini materi ini nanti saya share di Google Classroom. Silahkan nanti yang dipelajari. Misalnya kita pertemuan besok ini, berarti saya akan menjelaskan yang seperti ini. Saya akan menjelaskan ini. Gambaran umum pengadaan itu apa, prinsipnya itu apa, harus jujur, terbuka, tidak ada korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan peraturannya itu bagaimana. Kan kita akan menelaah di peraturan presiden ini. Kemudian kita bandingkan peraturan presiden yang lama tentang pengadaan nomor 54 tahun 2010 itu apa yang berbeda di situ. Karena kita harus tahu mana aja yang terjadi perubahan. Supaya apa? Nanti kita bisa memiliki trik atau memiliki tata cara untuk kita mengikuti pengadaan lelang. Jadi jasa itu ada nanti jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang bisa nanti kalian ikuti. Misalnya nanti kalian setelah lulus, kalian diajak untuk mengikuti lelang, kalian tahu prinsipnya. Misalnya kalian jadi menjadi seorang direktur, jadi kalian tahu mana-mana atau trik ataupun strategi yang akan kalian gunakan. Nah, ini nanti dibaca secara detail ya, saya menjelaskan secara singkat. Pertemuan 1-2, jadi yang kuning ini nanti saya melaksanakan Zoom. Jadi saya tidak melaksanakan Zoom setiap hari. Jadi Zoom nanti meminta tolong supaya dimanfaatkan untuk kita berdiskusi. Berdiskusi tentang materi yang kemarin atau minggu lalu yang memang belum dipahami. Nah, yang warna kuning. Kita sampai 16 pertemuan. Kalau kemarin 14 ya, sekarang 16. Kita kembali 16, yang ke-16 nanti ujian. Nanti ujiannya ya seputar materi yang ada di sini. Tidak akan keluar dari materi yang saya ajarkan. Nah, ini peraturan ya, ini banyak sekali peraturan. Nah, kita akan menelaah peraturan presiden ini yang terpenting, kemudian ada peraturan LKPP. Jadi di sini LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, itu di situ lembaga yang bertugas, jadi itu merupakan lembaga non pemerintah atau non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ini LKPP ini. Jadi semua aturan itu ada di sini. Jadi minimal kalian harus baca, kalian download ya. Silakan di-download peraturannya seperti ini. Nanti dibaca. Nah, ini yang kuning tadi untuk Zoom meeting saya 5 kali. Jadi tidak semua atau tidak setiap hari melaksanakan Zoom meeting. Nah, itu mungkin sekilas mata perkuliahan atau materi yang saya jelaskan nanti selama 1 semester. Silakan, mungkin ada 5 menit, kita ada waktu 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Silakan, jika ada pertanyaan atau saran. Nanti tugas seperti biasa ya, nanti ada tugas, silahkan dilihat di Google Classroom. Yang terpenting ini adalah UTS nanti 30% dan UAS-nya 40% ya. Jadi saya harapkan dikumpulkan ya. Jangan sampai tidak mengumpulkan ini 40% ya. Ada pertanyaan dari Justina mungkin? Silakan. Ada, Pak. Sudah paham semua? Bagus. Mungkin saya sih Pak yang mau
Eh, Gimana? Silahkan. Kita ada waktu sedikit ya. saya Pak bertanya Pak. Silakan Agus. Tadi Bapak ada bilang LPSE ya Pak ya. Ya. Mungkin apa sih Pak itu LPSE Pak? Oke. Oke, ini terakhir saya share screen supaya kalian punya gambaran nanti gimana sih cara kita lelang. Karena kita semua kan lewat elektronik, jadi lelang semua lewat elektronik. Makanya namanya LPSE. Nah, ini contoh, oke, saya share di Kabupaten Probolinggo. Oke, kelihatan ya. Pak. Nah, di sini ada tampilan, ini nanti saya jelaskan juga, ini sekilas ya, saya sudah menyiapkan, nanti saya jelaskan. Ini adalah tampilan dashboard pada LPSE, berarti Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik, LPSE. Nah, di sini adalah lembaganya tadi, LKPP, yang bertanggung jawab kepada Presiden terkait semua lelang yang berlangsung di Indonesia. Jadi berlaku secara nasional. Nah, ini contohnya, di sini ada kolom informasi. Nanti kita, kalau kita daftar di sini ya ada login. Ini harus yang berbadan usaha, PT ataupun CV yang bisa daftar di sini. Di sini ada aplikasinya, kalau belum download aplikasinya ini. Kemudian di sini ada aturan-aturan di dashboardnya sini. Kemudian di sini ada alamat, kalau ini Kabupaten Probolinggo, di sini ada alamatnya ya. Nah, di mana letaknya ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian kalau kita ingin mengikuti tender, di sini ada nama paket. Silahkan memilih mau yang diikuti apa. Ada pengadaan barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, misalnya sipil, bangun jembatan, dan lain sebagainya di sini dilihat. Ini yang tender, yang non-tender di sini. Tetap harus, karena peraturan sekarang yang non-tender harus tetap di-upload, supaya orang atau masyarakat umum tahu bisa mengikuti tender yang diadakan pemerintah. Dengan syarat apa? Dengan syarat harus memenuhi kualifikasi. Apa aja kualifikasinya? Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini ada pengumuman sebelah kanan. Ini yang sudah melakukan pemasukan dokumen di sini. Siapa yang menang, di sini ada pengumuman. Di sini ada linknya. Kemudian di sini cari paket, kita klik. Nah, di sini ada paket, nama paketnya, misalnya jasa konsultasi TA tahun anggaran 2021 pengadaan langsung. Nah, ini jenis-jenis pengadaan, nanti ada pengadaan langsung, ada lelang umum, dan lain sebagainya. Ini saya jelaskan. Di sini nama instansi yang melaksanakan. Ini adalah tahapnya. Nanti kita belajar tahap ini sudah sampai tahap ada masa sanggah, sudah sampai penetapan pemenang, kemudian kualifikasi, dan di sebelah kanan adalah ada HPS, harga perkiraan sendiri. Ini nilainya 250 juta. Nah, ini di kolom cari paket. Kemudian kita ke regulasi, kemudian konten khusus, ada daftar hitam di sini. Ya, masih terlihat ya? Pak. Ya, ini daftar hitam. Ini perusahaan yang kena blacklist, yang melanggar peraturan. Jadi ketika nanti perusahaan kena daftar hitam, maka tidak bisa melakukan lelang yang diadakan oleh pemerintah di sini. Kemudian ada kontaknya, nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, di sini. Ini secara umum tampilannya LPSE-nya seperti ini. Oke. Itu gambaran terkait. Nanti bisa kalian misalnya di daerah kalian LPSE di mana, kabupaten mana, itu bisa dicek. Saya harus ikut apa, mau ngikut lelang apa, bisa nyari lelang di situ. Ini kebetulan di Kabupaten Probolinggo, Kota Malang ada, Kabupaten Malang ada. Seperti itu. Paham ya, Agus? Kira-kira. Oke, ini awal aja, nanti saya jelaskan satu persatu supaya tidak bingung. Oke, yang lainnya paham ya kira-kira? Agustina, Valerianus, Oswaldus, Gorgerus, dan Justina paham ya? Paham, Pak.
Oke, saya mau nanti ini penting ya, penting untuk kalian nanti ketika nanti kita kan berhubungan sama kegiatan atau nanti ke kalian daftar PNS itu kan pasti setiap dinas punya pengadaan lelang. Jadi kalian misalnya di bagian Pokja yang mengadakan lelang, kalian tahu minimal oh ternyata perkuliahan yang Pak Rifki itu seperti ini nih. Jadi nanti fungsinya bukan sekarang ya, nanti kalau ketika kalian di dunia kerja setelah lulus nanti minimal punya bekal seperti ini. Jadi pengadaan barang jasa kalian tahu tahapan proses dan sampai akhir. Seperti itu yang sudah saya jelaskan di rencana pembelajaran semester tadi. Begitu, teman-teman. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, saya mengingatkan untuk absensi sudah ada di Google Classroom. Silahkan kalian centang linknya untuk ke akademik ya. Nanti kalau kalian kurang dari absen tidak bisa ujian. Ada lagi yang ditanyakan? Atau nanti masih ada pertanyaan, boleh di-share di Google Classroom. Gitu ya. Sudah? Ada lagi? Nggak ada? Udah, Pak. Oke. Untuk sementara ini saya mau screenshot ya untuk perkuliahan hari ini. Silahkan sebentar. Oke. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih kalian yang sudah masih semangat ya pertemuan awal, semangat untuk mengikuti perkuliahan. Walaupun masih daring nanti, mungkin ada yang luring ya. Ada luring mungkin dibatasi, nanti kita tunggu kebijakan dari kampus ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih yang sudah menyempatkan masuk di perkuliahan perdana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Oke, Pak. Oke.